Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali anak-anak. Semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat, yang berbahagia, kondisi yang fit, yang selalu semangat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks diskusi. Sebelumnya apa sih teks diskusi itu? Kalian mungkin sering dengar ya, apa sih diskusi itu? Untuk informasi saja, sekarang KBBI, bukan sekarang ya, sudah lama juga ada daringnya. Bisa lewat Google dicarinya, atau kalian boleh yang menggunakan iOS atau Android, boleh buka iPhone-nya, boleh buka iPad-nya, boleh buka tabletnya, boleh buka smartphone kalian. Di Play Store atau App Store ada KBBI 5. Angka 5-nya huruf Romawi ya. Angka Romawi. Baik, kalau ini yang di lewat browser kbbi.kemdikbud.go.id. Nah, ini informasi untuk kalian ya. Jadi kalau yang suka koleksi buku boleh silahkan kalian menggunakan beli bukunya, beli buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau memang yang untuk fungsional boleh download di Play Store atau App Store atau di Google Chrome browser ya. Di browser bisa dicari di alamat kbbi.kemdikbud.go.id. Kita cari diskusi itu apa sih? Ada tidak? Tentu saja ada. Diskusi pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Ya. Jadi kegiatan bertukar pikiran nih. Di sini ada pertemuan ilmiahnya. Ada kata kunci pertemuan ilmiahnya juga ya, bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Nah, itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri. Yuk kita mulai. Ini adanya di kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Nah, tujuan pembelajarannya kali ini untuk apa sih? Nah, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan isi teks baik yang mendukung maupun yang kontra. Yang namanya diskusi pasti ada yang mendukung suatu masalah tersebut, ada yang kontra atau tidak mendukung suatu masalah tersebut ya. Pro dan kontra selalu ada. Lalu yang kedua, dapat menyimpulkan gagasan isi pendapat yang mendukung maupun yang kontra. Nah, apa sih teks diskusi itu? Pernahkah kalian berdiskusi? Tentu pernah. Mengapa kalian berdiskusi? Ya, diskusi mengenai masalah pelajaran atau mungkin karir kalian ya. Misalkan diskusi dengan orang tua. Nah, dengan guru BK silahkan diskusi, dengan wali kelasnya atau dengan guru-guru yang lain. Gue tuh mau masuk sekolah mana ya nantinya? Sudah harus didiskusikan dari sekarang, harusnya dari dulu ya. Tapi tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Itu salah satu contoh diskusi ya. Kalian sering kan diskusi, tapi jangan diskusi yang membicarakan orang lain yang buruk-buruk ya. Jangan suka menggosip, tidak baik ya. Tidak baik untuk diri kita sendiri, tidak baik untuk orang lain ya. Tidak baik itu untuk hati. Jangan suka menggosip ya. Kalau diskusi silahkan, apalagi yang bersifat ilmiah. Teks diskusi adalah teks yang memuat pendapat berbeda mengenai suatu hal sehingga pihak yang berlawanan saling membahas topik yang dipermasalahkan. Nah, di sini ada kata kuncinya, memuat pendapat berbeda ya. Biasanya kan kalau diskusi mengemukakan fakta-fakta dan pendapat-pendapat, opini-opini orang-orang yang sedang berdiskusi. Misalkan kalian sedang berdiskusi pasti mempunyai pendapat. Tidak mungkin kalian misalkan dari 7 orang berdiskusi ya, pendapatnya sama persis semua. Pasti ada perbedaan walaupun sedikit ya mengenai suatu hal sehingga pihak yang berlawanan saling membahas topik yang dipermasalahkan. Inilah serunya ketika berbeda pendapat. Berbeda pendapat boleh, asal jangan saling tonjok-tonjokan, saling cemooh. Hargai pendapat orang lain. Seru kalau berbeda pendapat itu ya. Makin banyak hal yang dibahas ya, makin banyak wawasan kita. Maka sering-seringlah berdiskusi, tentunya diskusi yang bermanfaat ya. Pasti ada yang pro, ada yang mendukung, ada yang kontra.
Teks diskusi sendiri dibangun atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memuat satu pokok pikiran dan beberapa pikiran penjelas. Ingat ya, satu paragraf minimal berapa kalimat? Nah, masih ingat nggak? Ayo, minimal berapa? Idealnya berapa? Dicari ya. Yang pasti ada satu pokok pikiran dan beberapa pikiran penjelas. Ya, pokok pikiran itu sama dengan ide pokok, paragraf utama, gagasan utama, ide pokok. Ya, jangan sampai kalian terkecoh dengan kata-kata tersebut. Ya, pokok pikiran, ide pokok, gagasan utama, paragraf utama. Apalagi ide pokok itu sama ya. Jangan sampai kalian bingung karena berbeda katanya, berbeda frasenya, padahal artinya sama ya. Pokok pikiran ya, pikiran utama itu sama-sama saja, gagasan pokok, ide pokok sama saja ya. Lalu dan beberapa pikiran penjelas ya. Jadi ada pikiran utama atau ide pokok dan ada kalimat yang berupa ide pokok ya, masih ingat ya. Ada deduktif, ada induktif ya. Ide pokok itu bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa campuran. Ya, deduktif, induktif, jangan lupa ingat saja huruf depannya D. D itu sebelum I, berarti ini triknya ya. Berarti deduktif itu pokok pikiran yang ada di awal. Ya, kalimat utama tuh ya. Untuk induktif ada di akhir ya. Jadi ketika pokok pikiran ada di awal, berarti kalimat utama, sisanya kalimat penjelas. Ya, beberapa kalimat penjelas. Pokok pikiran atau pikiran utama terletak dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak yang seperti saya bilang tadi, di awal, di akhir, awal dan akhir paragraf ya. Di awal disebut deduktif, di akhir disebut induktif, awal dan akhir disebut paragraf campuran. Teks diskusi baik lisan ya, dengan keterampilan berbicara ya. Biasanya kalian kan kalau lagi tatap muka nih sering banget berdiskusi, ngomongin apa sih? Saya jadi penasaran. Yang pasti berdiskusinya yang bermanfaat ya, baik lisan maupun tertulis ya. Teks diskusi kan judulnya teks ya, bisa dibuat sebuah tulisan, bisa sebuah percakapan, bisa bermanfaat untuk menguji topik yang kontroversial, bertentangan. Ya, misalkan tentang apa nih yang sedang kontroversi sekarang, atau yang memang masalah tersebut selalu menjadi pertentangan dan seru untuk dibahas. Ya. Kalau sekarang kan mengenai tatap muka nih, pasti kontroversi. Ya. Kapan sih kita belajar tatap muka ya seperti biasa? Kapan sih? Itu kan bisa dijadikan bahan diskusi ya. Paham ya? Tujuan teks diskusi. Nah, pastinya setiap kegiatan ya, setiap aktivitas ada tujuannya. Begitu pula dengan teks diskusi. Apa saja sih? Nah, yang pertama untuk menyajikan pendapat, sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Saya beri contoh yang tadi, tatap muka dalam pembelajaran. Atau sedang PJJ gini. PJJ ini pendapat setiap ahli mungkin berbeda. Ya, ada yang bilang mungkin terlalu lama PJJ akan berdampak buruk bagi psikologis. Ada yang enggak kok. Ini asal materinya tidak terlalu berat atau enjoy saja. Itu tidak akan terlalu berpengaruh. Ada yang netral saja. Ya, atau diskusi mengenai musibah kemarin, pesawat jatuh, ada pendapat ahli beda. Mungkin setiap kapten pilot yang punya YouTube channel sekarang ya, salah satu contohnya Kapten Vincent dan yang lainnya, mungkin mempunyai pendapat yang berbeda. Atau KNKT sendiri ya. KNKT apa sih? Silakan cari ya. Sekarang kita cari tinggal klik dan klik ya, nggak susah sekarang. Tinggal buka browser, klik. Atau di HP-nya tinggal buka browser, ketik, klik. Nah, apa sih KNKT itu? Nah, balik lagi ke diskusi ya, menyajikan pendapat, sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Salah satu contohnya tadi yang jatuh kapal, ada yang bilang pesawat Lion Air, ada yang bilang disengaja, ada yang bilang karena elevatornya
copot, jadinya tidak seimbang dan sebagainya. Ya, seperti itu. Pendapat berbeda boleh, seperti saya bilang sebelumnya tadi, tapi tidak sampai kita bertengkar dan sebagainya. Ya, hargai pendapat orang lain. Ya, nanti pun akan bertemu di satu muara yang sama. Ya, walaupun berbeda pendapat. Ada pendapat yang bersifat pro, mendukung, atau kontra, bertentangan. Soal PJJ tadi, ada yang bilang, ada yang mendukung PJJ, ada PJJ ya, ini untuk protokol kesehatan dan sebagainya, untuk menjaga peserta didik, guru-guru, dan warga sekolah lainnya. Ada yang bilang PJJ itu, mungkin ada yang bilang PJJ itu terlalu lama, tidak baik, ya, dan sebagainya. Pro dan kontra selalu ada. Lalu pendapat atau argumen yang dikemukakan harus disertai dengan alasan yang kuat. Nah, alasan yang kuat ini bisa disertai, bisa didukung dengan fakta-fakta. Ya, jadi walaupun berargumen, tapi kita harus memiliki data, fakta yang real. Ya, fakta, ya, sesuai yang ada, faktual. Ya, kan kita tahu berita juga harus faktual, sama seperti diskusi. Kalau punya argumen harus menggunakan alasan yang kuat, didukung dengan fakta-fakta yang kalian dapat. Paham ya? Teks eksposisi, kalian belajar ya, ini di kelas berapa ya teks eksposisi? Di awal pembelajaran semester 1 kelas 9 juga belajar sedikit ya teks eksposisi. Kalau nggak salah kelas 8 ya, koreksi kalau saya salah ya. Teks eksposisi adalah salah satu bentuk pengembangan paragraf yang bertujuan untuk menjabarkan permasalahan. Nah, baik teks diskusi maupun teks eksposisi bertujuan meyakinkan orang lain, sama-sama meyakinkan ya, dengan argumen yang kita punya. Setelah kalian memahami pengertian teks diskusi dan teks eksposisi, tentunya kalian bisa menyimpulkan perbedaan antara kedua teks tersebut. Ya, kita lihat lagi pengertian teks eksposisi ini. Teks eksposisi adalah salah satu bentuk pengembangan paragraf yang bertujuan untuk menjabarkan permasalahan. Ya, tadi teks diskusi, kita lihat lagi. Teks yang memuat pendapat berbeda mengenai suatu hal, sehingga pihak yang berlawanan saling membahas topik yang dipermasalahkan. Jelas ya bedanya ya. Kalau itu menjabarkan masalah, kalau ini memuat pendapat yang berbeda. Identifikasi masalah. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi yang baru saja kalian pelajari? Ya, ini kita baru masuk ke materi pengertian teks diskusi dan tujuannya. Apa sih teks diskusi itu secara umum? Ya, paham ya? Semoga paham. Insya Allah kalian paham. Untuk menguji kemampuan kalian, silahkan kalian baca wacana atau teks di halaman 117 dan halaman 118. Kemudian kerjakan kegiatan 1, halaman 118, ada 2 jadi ya. Tugasnya yang di kegiatan 1 halaman 118. Lalu yang kedua di kegiatan 2 halaman 120. Jadi kegiatan satunya ada di halaman 118, kegiatan 2-nya ada di halaman 120. Kita lihat. Nah, ini teksnya ya. Anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar, kini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Makannya junk food dan sebagainya, olahraganya. Nah, itu salah satu teksnya. Ini teks kedua mengenai pajak. Nah, ini tugasnya. Tentukan pokok pikiran, ide pokok ya, paragraf dalam tulisan. Lanjutkan untuk paragraf 2 dan seterusnya. Kegiatan 1, teksnya yang ini. Anak-anak hampir di seluruh dunia. Ada berapa paragraf? Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi paragraf kelima tidak usah diisi. Hanya 4 paragraf. Benar.
1, 2, 3, 4 ya, hanya 4 paragraf ya. Jadi paragraf kelima tidak usah diisi. Paragraf ke-1 sudah diisi, jadi kalian isi di paragraf kedua, 3, 4 ya. Paragraf 1 sudah diisi, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Paragraf 5-nya tidak usah diisi karena tidak ada. Ini hanya 4 paragraf. 1, 2, 3, 4 ya, betul ya. Paragraf pertama ini anak-anak hampir di seluruh dunia. Paragraf kedua pertumbuhan fisik. Paragraf ketiga selain itu bermain olahraga dan bla bla bla. Paragraf keempat sangat jelas bahwa semua anak sebaiknya harus bermain olahraga. Ya mungkin kalian yang masih main tak umpet mungkin. Benteng dan sebagainya itu juga termasuk olahraga ya, permainan tradisional itu olahraga ya. Yang ini untuk teks yang ini 118, 120. Nah yang ini sama pokok pikiran juga ya, ide pokok juga ya di teks yang ini. Kalau ini ada 6 betul. 1, 2, 3, 4, 5, pas 6 ya, 6 sampai titik ya. Kalian harus cari pokok pikiran di paragraf 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ingat ya tadi kalimat pokok pikiran itu kalimat utamanya bisa di awal dan bisa di akhir. Nah, kalau kalian ingin ketika ujian ingin cepat mencari kalimat utamanya ada di mana nih, kalimat utamanya kalian cari saja kalimat paling awal dan kalimat paling akhir. Kalian identifikasi yang mana kira-kira nih ya, atau dua-duanya, itu namanya paragraf sampul. Paham ya? Yang ini untuk teks yang ini, yang halaman 118 teks yang atas. Yang ini 120 untuk teks yang pajak. Habis deh. Baik ya, tugasnya jangan lupa. Sudah habis. Nah, tugasnya jangan sampai lupa dikerjakan. Nanti tugasnya ada di Google Classroom ya. Bagi yang memang sangat-sangat terbatas kuotanya, boleh kalian tulis di buku lalu taruh di meja saya ya. Tahu kan nama saya? Dari tadi belum perkenalan. Kita sudah 1 semester ya. Saya pun sudah perkenalan ketika di semester awal. Kalau kalian masih ingat, jangan sampai lupa. Nama saya Ilham Hairuriza, SPD ya. Panggil saja Pak Ilham. Kalau kalian tidak tahu meja saya, tanya saja di ruang guru, meja Pak Ilham di mana sih ya? Ini khusus yang benar-benar tidak ada kuota sama sekali ya. Saya sih lebih prefer kalian di Classroom ya, karena datanya pun akan ada di saya terus jadinya ya. Sudah saya berikan pula ke wali kelas bagaimana cara untuk mengirim file di Classroom ya. Mudah kan? Tinggal ditonton lagi saja. Itu lewat smartphone juga kok. Baik, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Pasti manusia itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan salah. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini, menjadi ladang amal, menjadi pahala, bermanfaat bagi kalian, bagi orang-orang sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.